Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu tuh seorang komik syahid. Hebat ya? Dia komik, dia syahid. Dia entertainer, dia syahid. Itu keren banget loh. Jadi yang syahid itu bukan cuma hafiz, seorang ahli ibadah, seorang entertainer juga syahid. Dia ada bagiannya dalam jihad. Bagiannya apa? Menghibur sahabat yang lagi galau. Duh, saya ninggalin istri ini gimana nih? Udah tenang aja, ada Allah. Oh ya, dia punya peran di situ. Sampai ada yang bagiannya apa? Bikin syair. Kayak pas gali Parit Khandak tuh, para sahabat tuh bikin syair. Pas bikin Masjid Nabawi, sampai syairnya kemudian diriwayatkan jadi sebuah kayak nyanyian gitu. Apa syairnya? La in qa'adna wa nabiyyu ya'malu fadhaka minnal amalul mudallalu. La isha illa ishal akhirah. Allahumma arham ansara wal muhajirah. Terus diikutin. La in qa'adna wa nabiyyu ya'malu. Kita pikir sahabat itu zikir terus. Ada porsi zikir, ada porsi nyanyi. Apa tuh artinya? Nah itu masalahnya. La in qa'adna wa nabiyyu ya'malu. Kalau kita duduk-duduk aja sedangkan Nabi kerja, malu dong. Itu maksudnya, nyindir sahabat yang tadi udah capek, duduk. Nabi udah capek gak duduk. Akhirnya bikin syair. La in qa'adna wa nabiyyu ya'malu. Akhirnya, oh ya gak enak nih. Fadhaka minnal amalul mudallalu. Kalau gitu kita malu-maluin. Itu syairnya. La isha illa ishal akhirah. Gak ada kehidupan yang lebih bahagia daripada kehidupan di akhirat. Allahumma arham ansara wal muhajirah. Ya Allah rahmatilah kaum ansar dan muhajirin. Lihat kehidupan para sahabat. Apakah selalu, nih kita gak boleh banyak bercanda nih, kita angkat aja batu. Gak gitu-gitu amat. Ada waktunya bercanda, ada waktunya bersyair, ada waktunya bernyanyi. Bahkan Nabi kadang-kadang nonton loh. Ini bukan saya bilang boleh ke nonton sembarangan ya. Maksudnya Nabi itu nonton dan nontonnya sama istri lah gitu. Jadi kalau Ustadz nonton gak? Nonton. AAC2C. Maaf ya, gak di endorse. Nontonnya sama siapa? Sama istri. Velvet pula misalnya. Kalau ada ya berdua gitu. Paling gak enak tuh nonton sendiri loh. Sebelah berpasangan. Kan gak enak banget tuh. Ngelihat, lama-lama jadi wasit. Up, stop. Nabi itu nonton, nanti ada hadis khusus bab itu. Intinya adalah kehidupan Nabi dan sahabat itu sangat proporsional. Malam mereka menjadi rahib, ibadahnya itu sampai air mata membasahi jenggotnya. Siang mereka menjadi fursan, kesatria, menunggangi kuda. Dan dalam kondisi-kondisi tertentu mereka bercanda dan bermain-main. Makanya terjemahan dari ayat 14 surat Ali Imran gak boleh parsial. Jangan main-main, jangan bercanda, gak boleh sibuk dengan istri, gak boleh sibuk dengan anak, gak boleh sibuk dengan kendaraan. Gak gitu, maksud Allah kita boleh menjadikan semua itu sebagai mata ul hayati dunia, kesenangan dunia. Tapi jangan lupa, akhirat itu lebih keren loh. Jadi kalau dunia aja kita semangat, harusnya akhirat lebih semangat. Kayak misalnya teman-teman yang semangat mencari pasangan di dunia. Allah bilang azwajun mutahharah. Di akhirat juga ada pasangan. Yang saya sering bilang di akhirat, di surga itu gak ada lagi jomblo. Jadi gak ada yang duduk sendiri, ngahuleng, sedih gitu. Lo kenapa? Gua ditikung. Gak ada tuh. Di akhirat tuh gak ada yang kayak gitu-gituan. Semuanya sudah ridho. Mutmainnah, radiyatan, mardiyah. Dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasangannya siapa? Yang kita sebut bidadari itu istilah bahasa Indonesia kan? Bahasa Arabnya apa? Azwaj, pasangan bukan bidadari. Siapa azwaj? Itu tuh yang di atas-atas tuh. Yang solehah ya. Masya Allah. Makmum yang taat sama suami, salat tahajud berdua, suaminya waladhdallin, dia belakang amin. Jadi gak konsen salatnya gitu kan ya. Itu tuh pasangan surga kita. Coba kalau sholat sendiri, waladhdallin, hening, gak ada yang aminin. Pokoknya gak enak aja lah, pokoknya sendiri mah. Maaf ya. Saya udah pernah ngerasain itu selama beberapa tahun. Benar emang gak enak sih. Saya tahu pas saya nikah usia 22 tahun.
pas udah saya nikah, saya jadi berpikir, tahu gini saya nikahnya 12 tahun. Nggak tahu ternyata luar biasa menikah itu ya. Seru-seruan, ketawa-ketawa. Jangan yang dibahas pernikahan itu listrik, air, kontrakan. Jangan. Itu kan cuma sebulan sekali. Bahaslah yang daily tuh. Yang daily kan ketawa-ketawa, makan bareng, bercanda. Bercanda aja dapat pahala. Terus nanti dapat pahala lewat baper-baperan. Kok dapat pahala pas baper? Ya memaafkan. Kayak Nabi itu istrinya lagi baper dibikin ketawa. Kita istri lagi ketawa dibikin bete. Kebalikan. Orang ada yang lagi ketawa dibikin bete. Kenapa? Istri orang. Bahaya. Nah, jadi yang pertama adalah berburu. Bisa manah, bisa nembak. Ini lebih ke tafsir sebagian ulama ya. Karena ulama itu ada dua model teman-teman. Biar kita gak kaku nih. Ada ulama yang memahami Al-Quran dan hadis itu tekstual. Gimana teks aja deh. Kalau kuda ya kuda, kalau panah ya panah, gak mau geser. Ini ada ulama yang kayak gini nih. Ada ulama kontekstual. Kalau dulu kuda, sekarang skateboard, BMX, ngetrail, moge, Vespa, kontekstual. Konteks dulu tuh kuda sama onta, konteks sekarang skuter, Vespa, naik Harley misalnya, konteks. Dan ini disebut dengan maqasidus syariah. Apa sih maksud dari syariat? Mesir cenderungnya ke yang kedua nih, modelnya tuh kontekstual, pola pikirnya. Madinah cenderungnya yang pertama, dua-duanya baik. Gak usah saling menyalahkan, terserah kita mana yang paling nyaman kan. Karena saya dulu belajar di Mesir dibiasakan berpikir dengan persepsi kontekstual, maka kita membiasakan untuk memahami teks supaya bisa relevan dengan konteks kekinian. Modal berpikir ala Mesir. Tapi kan hadisnya, dan bukan terjadi di Mesir Madinah doang teman-teman. Di zaman sahabat udah ada pola pikir kayak gitu. Ada sahabat yang tekstual, ada sahabat yang kontekstual. Kayak pas Nabi bilang habis perang perang Khandak, Nabi bilang, ayo kita kepung benteng Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nih kalimatnya, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya sahabat beres perang Khandak, berangkat ke Bani Quraidah. Siapa tuh Bani Quraidah? Orang Yahudi yang berkhianat. Mereka lah yang mengompori orang kafir Quraisy untuk nyerang Madinah. Pengkhianat nih, udah ada perjanjian damai ternyata mereka ingkari. Mereka langgar. Nabi nyuruh kepung Bani Quraidah supaya mereka mau memperbaiki diri. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Berangkat sahabat. Di tengah jalan, masuk waktu asar. Terjadi perbedaan pendapat. Sebagian bilang, kita sholat dulu yuk. Soalnya ini udah asar nih, daripada ntar sampai maghrib. Kata yang lain, nggak bisa, kan kata Nabi jangan sholat asar sampai ke Bani Quraidah. Kata yang pertama, nggak gitu maksud Nabi. Maksud Nabi buruan berangkat, mudah-mudahan keburu asar di sana. Tapi kalau nggak keburu ya udah asar aja dulu. Kata yang kedua, nggak gitu, pokoknya gimana teks aja. Terjadilah perbedaan pendapat sahabat. Sebagian sholat asar dulu baru lanjut perjalanan, sebagian langsung lanjut perjalanan. Pokoknya meeting pointnya di Bani Quraidah aja. Dari sana akhirnya terbelahlah pendapat ulama secara umum menjadi dua model berpikir. Satu kontekstual, satu lagi tekstual. Dua-duanya baik dan kita harusnya husnuzon kepada dua-duanya. Kalau kepada yang tekstual, husnuzonnya apa? Mereka tuh hati-hati banget takut salah. Keren kan? Kalau yang kontekstual, husnuzonnya apa? Mereka itu ingin Islam itu selalu relevan dan memberi solusi setiap zaman. Itu juga baik. Sehingga gak ada di antara sesama muslim saling menyalahkan. Karena dua-duanya berawal dari konsep berpikirnya para sahabat. Termasuk yang tadi. Kalau yang tadi istilahnya memanah, menurut ulama tekstual, ya udah memanah aja. Sehingga kita sampai sekarang belajar manah. Walaupun zamannya mungkin memanah udah jarang kepake ya. Lebih banyak kepake senjata api. Bagi ulama kontekstual, bukan memanah. Manah boleh, pakai senjata api boleh, belajarnya pakai paintball dulu, airsoft gun juga boleh. Kontekstual, dua-duanya boleh. Saya cenderung kepada yang kedua, kontekstual. Tapi saya respect sama yang pertama. Tapi menurut saya yang kedua lebih tepat. Yang pertama mungkin dengan pemahaman yang berbeda. Ini maksudnya. Terus yang kedua kata Nabi, main-main tapi berpahala apa? Walaupun gak ada zikrullah tadi, melatih kuda.
Bagi ulama tekstual, kuda ya udah kuda aja, jangan ditafsir-tafsirin. Bagi ulama kontekstual, dulu kuda dan onta sekarang menjadi kendaraan. Bisa mobil, bisa motor, bisa trail, bisa Vespa, bahkan bisa BMX dengan niatnya untuk kebaikan. Bayangin kita main BMX misalnya untuk supaya selalu fit, olahraga, badannya kebentuk, itu kan kebaikan kan? Karena mukmin yang kuat lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah, walaupun dua-duanya baik kata Nabi. Berarti kalau niatnya supaya kuat kan belajar, gak usah yang ngetrik-ngetrik macam-macam, bunny hop aja, itu udah lumayan berat kan? Kalau menurut saya sih lebih berat daripada ngetrik olinya skateboard, karena itu ngangkatnya lebih luar biasa. Langsung seluruh tubuh itu kebentuk, ototnya langsung jadi itu. Berarti kalau niatnya mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, walaupun dua-duanya baik, maka main BMX itu adalah ibadah. Hidup anak BMX ya. Main BMX segala macam termasuk skateboard, longboard, downhill kayak gitu-gitulah. Pokoknya riding aja. Selama niatnya untuk jaga kesehatan, apalagi kalau niatnya untuk berdakwah, apalagi kalau dalam konteks tertentu niatnya untuk membela agama, maka ini menjadi sesuatu yang berpahala. Bahkan malaikat menyaksikan. Kan gak mungkin kita sambil main BMX terus tausiah kan? Mau ngetrik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kan gak gitu. Yang namanya main aja udah, gak usah terlalu serius. Nanti ada bagian tausiah di masjid. Kalau main udah aja main. Kayak kemarin saya ke Palu tuh, kita bikin lomba berenang. Saya bilang siapa yang bisa ngalahin saya berenang, wah padahal saya gak jago. Sok-sok jago aja ngenantang. Siapa yang bisa ngalahin saya berenang ke tengah laut, yang paling jauh saya fallback. Oh siap. Akhirnya rame-rame, karena pengen di fallback. Berenang tuh. Gayanya apa Ustaz? Bebas. Berenang. Itu benar-benar jauh sampai airnya gelap loh. Dan saya tuh dalam hati saya cuma apa? Pokoknya saya gak mau following. Itu doang yang saya pikirin. Jadi motivasi saya gak mau fallback. Padahal biasanya tuh saya paling agak parno ya dengan yang namanya hiu. Kayak pas kemarin saya ke Wellington, New Zealand tuh. Tadinya saya pengen pedal-pedal doang, pencitraan ordai gitu kan. Pedal-pedal doang di pinggir-pinggir gitu sambil mancing. Tapi tiba-tiba lagi jalan ngelihat orca, killer whale ya, paus pembunuh. Itu paus pembunuh pasangan lagi tuh, bikin baper banget itu mah. Killer whale berdua itu lagi kayak jalan-jalan gitu, kayak window shopping gitu dia. Killer whale lagi window shopping di pinggir pantai. Naik, muncul, tenggelam, naik lagi. Wah, killer whale lebih ngeri daripada hiu, kan lebih cerdas ya. Gak jadi deh pedalnya, gak jadi pencitraan, ya udah longboard aja semampunya gitu. Artinya saya tuh paling parno, tapi gara-gara gak pengen nge-follow, saya maksain. Sampai saya buka mata, wah udah gelap gini, terus aja pokoknya jangan sampai saya follow lebih dari satu. Pas sudah sisa satu, udah deh cukup satu aja. Alhamdulillah ada yang berenangnya tuh hampir 500 meter, jauh banget ke tengah laut. Nah ini kan main-main ya, gak mungkin Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullahaladzim, kan gak gitu kan. Karena bab zikir ada bab zikir, bab berenang, dan itu bercanda. Wah kalah Ustaz, segala macam. Ustaz gak boleh naik, kan kita udah jauh. Akhirnya gak bisa balik lagi ke perahu, gak kuat lagi. Minta dijemput, yang di perahu usil. Ustaz gak boleh naik ke perahu sebelum fallback kita. Wah Ustaz dikerjain. Ya udah deh saya fallback. Ya Ustaz naik. Sehari aja ya. Tahu gitu gak jadi naik tadi. Bercanda kan? Nah bercanda dalam konteks kayak gitu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Seru kan? Main-main, makanya saya punya tagline, banyak main, banyak manfaat. Itu bukan asal ngomong, ada maunya. Ya, ada maksudnya. Jadi bukan sekedar, Ustaz kok banyak main bukannya banyak selawat. Selawat mah gak usah diomong-omongin. Ustaz kok banyak main bukannya banyak tilawah. Tilawah mah mudah-mudahan. Masa saya mau bilang, saya banyak loh tilawah. Kan kegeeran banget ya. Agak-agak norak gitu kan. Karena ada yang lebih banyak tilawahnya. Guru saya tuh anggota dewan. Tingkat provinsi gitu. Kan sibuk banget. Tapi sehari tilawah beliau 15 juz. Itu bukan orang yang nganggur loh ya. Anggota dewan tingkat provinsi yang sibuk banget. Sehari murojaah hafalan beliau hafiz. Sehari murojaah hafalannya tuh 15 juz. Masa saya mau bilang banyak tilawah sementara saya cuma sejuz. Itu juga kadang-kadang absen gitu. Kan gak enak sama beliau. Banyak tilawah, banyak manfaat. Emang kamu udah tilawah berapa? 1 juz Ustaz. 1 juz banyak. Saya 15 juz.
Guru saya di Aceh yang kemarin saya ketemu pas pulang ke Aceh tuh 1 hari 10 juz. Dan itu sudah beliau lakukan lebih dari 15 tahun. 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Beliau baru boleh ngomong banyak tilawah. Dan saya merasa belum pantas ngomong banyak tilawah. Ya udah yang standar-standar aja deh, banyak main. Karena emang dari dulu senang main. Mudah-mudahan mainnya jadi berpahala. Carilah hadis-hadis supaya melegitimasi permainan. Wah ini ada hadisnya nih, oh catat. Kenapa ntar kalau ada yang menghujat, ini hadisnya nih. Modus ya, cari pembenaran. Yang kedua, melatih kuda. Dulu kuda dan onta, kalau sekarang kendaraan. Terus arti melatihnya apa Ustadz? Ngulik mesin. Menurut sebagian ulama itu mengulik mesin, anak Vespa gitu kan ya. Ngulik-ngulik mesin, kan itu lumayan ngabisin waktu kan ya. Selama nggak telat sholat, selama nggak sampai sia-sia, itu keahlian yang penting loh. Karena salah satu ciri cowok keren itu, kalau mobil atau motornya mogok, itu beneran sendiri, bukan manggil montir. Mogok tengah jalan, lu datang ke sini derek, itu kurang keren. Lebih keren lagi dia ngulik sendiri tuh. Dan dia akan terbentuk juga kan fisiknya ngulik-ngulik kayak gitu, apalagi kalau turun mesin sendiri. Lumayan. Jadi salah satu keahlian cowok yang harusnya, saya belum punya nih, saya pengen belajar. Yang harusnya punya keahlian MacGyver lah pokoknya, yang kayak gitu-gitu bisa bikin apa. Saya punya teman dia soleh banget, malam ahli tahajud, siangnya itu dia bisa ngapa-ngapain aja. Listrik saya rusak dia benerin, mesin cuci rusak dia benerin. Pokoknya tuh bener-bener teknisi banget. Nah ini keren nih. Dan Nabi menganjurkan kita jadi kayak gitu. Cowok tuh belajar mesin deh, semampunya aja. Tapi jangan sampai waktu buat mesin itu melalaikan kita dari kewajiban-kewajiban beribadah kepada Allah, kuliah, kehidupan sosial. Jangan asik sendiri gitu. Tapi tetap itu kebaikan, ngulik mesin. Tetap kuda dan onta itu memang sesuatu yang istimewa. Cuman kalau nggak punya kuda, nggak punya onta, masa mau ngelatih kucing kan agak-agak aneh ya. Ya udah mesin aja gitu. Ngapain lo ngelatih kucing? Emangnya kenapa? Ini sunnah, nggak ada onta, nggak ada kuda, kucing aja deh, enggak. Mesin kalau sekarang. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, nah ini yang seru nih. Main-main, senda gurau, sia-sia, tapi berpahala apa? Bermain-main dengan istri dan anak-anaknya. Ini salah satu hadis yang saya paling suka nih. Ini demen banget saya sama hadis ini nih. Makanya hadis ini tuh hadis favorit. Kalau ditanya Ustadz hadis favoritnya apa? Hadis tentang 4 permainan yang berpahala. Terutama nomor 3, main-main sama istri dan anak. Boleh gitu Ustadz? Boleh banget lah. Orang Nabi itu suka main-main sama istrinya. Nih contoh-contoh Nabi main sama istrinya ya. Salah satunya Nabi lagi pulang dari satu perjalanan dakwah gitu atau jihad. Terus di rumah Aisyah lagi main kayak boneka-bonekaan. Jadi dalam Islam patung, boneka boleh kalau hanya sebagai alat untuk main-main. Kalau dulu bentuknya boneka, kalau sekarang lebih canggih jadi animasi, jadi film kartun. Maka film kartun menurut ulama kontekstual kalau dipakai untuk berdakwah justru berpahalanya besar. Karena Aisyah main boneka-bonekaan. Dulu boneka itu dibuat dari kayak terpal, dari kayak kain-kain yang udah nggak kepake, dibikinlah jadi boneka. Terus maju jadilah boneka lebih canggih, maju lagi jadilah animasi kartun. Maka seorang muslim yang pintar animator, yang pintar ngelukis, yang jago dengan hal kayak gini-ginian, harusnya potensi dia itu dipakai untuk kebaikan. Bikin film-film yang mungkin kalau di Malaysia itu ada Ipin Upin, memperkenalkan culture kemelayuannya, kita memperkenalkan keislaman dengan bahasa-bahasa dengan adegan-adegan yang keren. Orang Hollywood aja bikin kartun yang kadang-kadang mulai mengarahkan kita kepada moralitas ke barat-baratan kan, harusnya muslim bisa bikin lebih dari itu. Wah gak boleh melukis. Kalau konteksnya adalah untuk anak kecil, melukis atau boneka yang disebut patung, mau ukurannya besar atau kecil yang namanya mainan, boleh. Yang gak boleh patung sembahan. Kalau disembah gak boleh. Kalau hiasan, nah kalau bab ini ikhtilaf di antara ulama, tanya aja ke Ustadz Fikih deh. Kalau hiasan. Tapi kalau permainan, kalau sekedar boneka, maka itu boleh. Boneka Aisyah kecil. Kalau boneka anak sekarang kan kadang-kadang gede tuh. Ada ulang tahun dikasih boneka Hello Kitty gede. Dikasih boneka beruang gede. Kalau anak laki-laki bukan boneka, robot-robotan, superhero kayak gitu-gituan kan. Nah ini semuanya boleh. Kenapa? Karena Nabi pernah pulang dari satu perjalanan, ngelihat Aisyah lagi main boneka-bonekaan.
Waktu itu Aisyah masih kecil gitu kan, baru lulus SD. 12 tahun kan baru lulus SD ya. Baru lulus SD, Nabi datang. Nabi itu capek loh, baru pulang perjalanan. Tapi Nabi itu orangnya asik. Bukan, Aisyah gua capek, siapin air hangat. Gak gitu Nabi ke istrinya. Kita kan baru pulang, kita panggil, kamu, siapa? Kamu, gua siapin air hangat. Emang saya siapa kamu? Teman kos. Enggak. Jangan nyuruh teman kos siapin air hangat, bahaya. Kalau belum ada istri siapin aja sendiri. Nah kalau udah ada istri kadang-kadang pas kita datang istri lagi kayak ngapain di rumah, lagi santai, lagi chat sama temennya. Selama itu sesuatu yang positif ya, teman cewek atau ada gengnya, geng sekolah dulu yang cewek semua isinya. Lagi santai nonton film apa gitu selama nggak berlebihan, biarin aja dia kayak gitu. Kalau perlu nemenin, mah film apa sih kok seru banget, ini apa filmnya baper banget loh, drakor. Nggak tahu kalau drakor ya. Yang jelas nonton santai, biarin aja kasihan. Jangan, mah kan Khadijah itu nggak pernah nonton. Aisyah pernah kata dia, ternyata dia lebih pintar. Oh iya ya, udah lanjutin. Kan jadi garing gitu kan ya, makanya jangan menjudge istri dulu kalau kurang hadis, kurang dalil. Karena ibu-ibu itu lebih rajin taklim daripada bapak-bapak. Kita pakai dalil 1, dia pakai dalil 10. Jadi Nabi baru datang, Aisyah lagi main-main kayak gitu. Lihat Nabi itu orang yang asik. Langsung Nabi duduk bersama Aisyah nanya, Aisyah ini lagi ngapain? Ini lagi main, ini Sulaiman, ini Iblis, kemudian ini siapa? Ini Daud, ini Goliat. Oh gitu, ya udah saya jadi gini, perang gitu sama Aisyah. Terus kayak anak sekarang tuh kayak Barbie-Barbian, main masak-masakan, princess-princessan gitu kan. Aisyah melakukan itu. Dan Nabi duduk bersama Aisyah, meladeni Aisyah main, sehingga Aisyah udah beres, baru Nabi mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang serius di rumahnya. Mungkin cuci piring atau apa. Gak ada Nabi datang-datang marah-marah ke istrinya, kamu nih rumah belum beres, suami pulang masa belum disiapin apa-apa. Kan suami itu udah capek berjihad dan segala macam. Enggak, justru kita yang pakai dalil itu, Nabi aja gak pernah pakai dalil itu. Ini menunjukkan bahwa main dengan pasangan itu sesuatu yang luar biasa. 1, Nabi main sama Aisyah. Yang mana lagi yang Nabi main sama Aisyah yang lain? Nabi itu pernah treadmill sama Aisyah. Treadmill Ustaz? Ya. Cuman treadmill enggak pakai alat treadmill, lari di padang pasir. Kapan? 2 kali lah gitu. 2 kali bukan berarti Ustaz Dek atau yang yuk kita treadmill. Kan udah 2 kali Kang. Oh iya ya, sunnahnya cuma 2 kali, gak boleh lebih. Gak gitu maksud Nabi. Kalau Nabi 2 kali bukan berarti kita cuma boleh treadmill seumur hidup 2 kali. Kan Nabi treadmill seumur hidup cuma 2 kali. Bukan angkanya bahwa Nabi melakukan berulang-ulang. Kapan Nabi treadmill? Nih hebatnya Nabi. Treadmillnya lagi jihad. Bukan lagi normal di rumah. Itulah kenapa saya kalau dakwah keluar kota selalu menyisakan 1 hari buat main aja. Saya gak mau cuma ceramah aja. Kalau dengan ada panitia, Ustaz ke misalnya kayak kemarin misalnya ke Medan atau ke Aceh atau ke Palu atau kemana lah ya. Ustaz ke Jepang misalnya. Oh boleh. Gimana itinerary-nya? Ceramah. Boleh nggak 1 hari saya pengen main kayak main di salju gitu, skate apa gitu lah, nggak ngerti saya istilahnya. Oh boleh Ustaz. Tapi itu seharian, nggak apa-apa kan udah 3 hari ceramah. Ustaz ini aneh ya, yang lain mah ceramah, sholat, istirahat. Ini mah main. Kenapa? Nabi juga pulang jihad main. Itu konteksnya jihad kan? Nabi pulang dalam sebuah perjalanan jihad. Terus berhenti di rest area 97 gitu. Berhenti di rest area gitu. Udah selesai berhenti, Nabi bilang ke sahabat, kalian duluan ya, tinggalkan aku dengan Aisyah. Tinggalkan aku dengan Aisyah, nanti kita nyusul. Ya udah ya Rasul. Sahabat melanjutin perjalanan, akhirnya Nabi bilang Aisyah, lomba lari yuk. Hayu kata Aisyah, lomba lari lah waktu itu menang Aisyah. Lalu Aisyah komen setelah postingan itu, kata Aisyah, waktu itu saya masih kurus. Dan ini menjadi dalil cewek yang keren versi Aisyah itu kurus. Ukurannya berapa kurus teh? Ukurannya kalau berat mungkin paling maksimal 55 kilo lah. Di atas 55 agak-agak bid'ah sih. Walaupun tergantung tinggi ya, tapi kalau untuk orang Indonesia mah 55 ke bawah itu normal. Jadi cewek di atas 55, nah ini harus belajar lagi. Aisyah itu ternyata kurus dan tinggi.
Kok tahu Ustadz Aisyah kurus dan tinggi? Baca hadis, baca sirah pakai imajinasi, jangan cuma teksnya. Apa bukti Aisyah tinggi? Ntar saya kasih tahu. Yang jelas kalau dalam hadis ini Aisyah kurus. Aisyah sendiri yang ngomong, waktu itu saya masih kurus. Next trip, pas perjalanan jihad yang lain, Nabi berhenti lagi di di rest area. Terus Nabi nyuruh sahabat, kalian duluan ya, tinggalkan saya sama Aisyah. Ya Rasulullah, pergi aja. Aisyah, lomba lari lagi yuk. Hayu, kalah Aisyah. Komen lagi, waktu itu saya udah agak sedikit gemuk. Kata Nabi, ini balasan saya untuk yang kemarin. Jadi skor kita sama ya Aisyah, 1-1. Ya, kata Aisyah, agak-agak bete gitu, ngambek. Karena Aisyah kalah. Dan itu wajar terjadi di antara Nabi dan istrinya. Berarti Nabi itu menyempatkan main ketika sedang berjihad, bukan berdakwah loh, lebih ngeri daripada dakwah, serius. Jadi kalau ada orang ngomong kok dakwah tapi ada mainnya apa segala macam, kurang baca sirah, bacalah sirah. Islam itu enggak kaku seperti yang kita bayangin. Yuridullahu bikumul yusra, tapi jangan dimudah-mudahin, karena Allah itu udah mudahin kita banget. Tanpa kita mudahin, udah banyak kemudahan. Tanpa kita ringan-ringankan, udah banyak keringanan. Tinggal kita baca aja tuh. Teks agama kita yang sangat lengkap banget, komplit. Buku hadis itu tuh berjilid-jilid. Kenapa banyak jilid? Menunjukkan betapa luasnya Islam. Kalau buku hadis kayak buku tulis doang, berarti Islam itu sempit. Untungnya buku hadis itu sampai puluhan jilid, menunjukkan Islam itu luas banget. Itu mainnya Nabi sama Aisyah. Jadi treadmill nih berdua. Dan treadmill berdua itu seru loh. Udah berapa kilo yang 2 kilo? Wah, kita nggak mau kalah kan? Minimal kita 2 kali lipat dari istri. Jadi kalau saya treadmill sama istri, dia 3, saya harus 6. Dia 6, saya 6,5. Maksimalnya segitu soalnya gak kuat lagi. Oh, terus pulang-pulang yang pijitin dong. Nah, romantisme yang lain kan. Ada alasan, ya udah pijat-pijatan, kaki dia ke kaki kita ke kaki dia, pijat. Itu gak akan dirasain kalau masih sendiri. Banyak kebaikan yang kita lewatkan gara-gara kita masih istiqomah menjom. Banyak banget kebaikan yang kita lewatkan. Itu Nabi main sama Aisyah. Terus hadis yang lain, Nabi nonton sama Aisyah. Bahkan Nabi pernah membiarkan Aisyah bernyanyi dengan teman-temannya. Jadi suatu hari Nabi baru pulang juga capek ke rumah. Waktu itu Aisyah bersama beberapa orang cewek ABG gitu lagi nyanyi di rumah pakai alat musik. Cuman gak disebutin alat musiknya apa. Lagi nyanyi bareng. Nabi datang duduk di sofa Arab tuh kan di bawah gitu kan. Nabi duduk menikmati mereka lagi nyanyi. Nyanyinya yang positif tapi. Terus gak lama datang Abu Bakar. Datang Abu Bakar masuk ke rumah Nabi Aisyah. Kan Aisyah anaknya sendiri. Abu Bakar ngelihat Aisyah sama cewek-cewek itu lagi pada nyanyi di rumah Nabi. Abu Bakar marah karena gak paham. Apa kata Abu Bakar? Ini adalah musik-musik setan. Kenapa ada di rumah Nabi? Nih komen Abu Bakar nih di postingan Aisyah. Bukan nge-like, malah komen. Aisyah lagi posting, kita lagi seru-seruan nih gitu. Hashtagnya banyak main, banyak manfaat, sedikit dosa. Terus kata Abu Bakar, ini kan musik setan, kenapa ada di rumah Nabi? Komentar Abu Bakar. Nabi balas replay. Kata Nabi, ya Abu Bakar, biarkan mereka. Sesungguhnya hari ini adalah hari rayanya kabilah Fulan bin Fulan. Artinya Nabi membiarkan teman-temannya Aisyah tuh nyanyi di depan Nabi di dalam rumah Aisyah. Kenapa? Hari ini emang hari rayanya teman-temannya Aisyah. Teman-temannya Aisyah itu dari suatu kabilah, saya lupa kabilah mana di Madinah. Dan mereka lagi ngerayain hari jadi kabilah mereka dengan cara bersenang-senang. Dan ini menjadi dalil juga bolehnya merayakan hari jadi tertentu selama tidak berlebihan. Ini pemahaman saya, ulang tahun, asal tidak menjadi pesta pora yang berlebihan, selama itu bentuknya masih hiburan yang wajar, apalagi kayak ngundang anak yatim, fakir miskin, ngasih makan, itu boleh, ada hadisnya. Walaupun konteksnya bukan ulang tahun pribadi, ulang tahun kabilah, sama aja kan? 17-an Agustus, hari jadi kota Bandung, hari jadi pribadi, yang jangan hari jadi mantan, berat. Kalau hari jadi sendiri mah gak masalah. Nah ini terjadi di zaman Nabi. Akhirnya biarin wahai Abu Bakar, karena ini hari jadi mereka. Akhirnya Abu Bakar duduk, boleh. Pernah gak dengar kisah ini? Jarang kan? Karena jarang dibahas. Menunjukkan bahwa banyak hal yang kita belum tahu tentang Islam. Terus Nabi nonton. Hari jadi
hari jadi negeri Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia. Nah, Ethiopia ini kan ada hari jadinya. Pas pekerja-pekerja kayak TKI gitu, TKI Habasyah yang tinggal di Madinah, mereka pas hari jadi kota Habasyah kayak memperingati gitu. Makanya mereka bikin kayak festival gitu, namanya Habasyah Fest. Bikin festival Habasyah. Jadi kayak ada festival, terus ada kulinernya, ada stand-stand merchandise-nya. Terus ada beberapa perform, ada dance loh. Cuman dance-nya apa? Dance pedang. Dulu namanya tarian pedang, kan dance kan? Kita kan menerjemahkan saja, ada dance-nya. Laki-laki pada ngedance pedang gitu, yang gak ada belly dance. Gak ada tuh, karena gak boleh. Tapi tarian pedang, cowok-cowok pada nari ala militer gitu ada, berarti Nabi nonton dance yang masih positif. Terus ada kayak ring MMA-nya tuh, Ultimate Fight. Karena banyak budak-budak Habasyah itu jago tarung kan, budak Habasyah itu kan jago tarung. Akhirnya mereka bikin kayak perlombaan tarung, Ultimate Fight, mixed martial art, bebas gaya apa aja. Juaranya terdapat piala dari ketua ikatan orang-orang Habasyah di Madinah. Jadi ada kayak organisasinya gitu. Dan setiap 5 tahun ganti ketuanya. Kayak kita lah pokoknya. Akhirnya mereka bikin gulat, tarung gitu. Dan Nabi nonton. Berarti nonton Ultimate Fight salah satu yang dibolehkan dalam agama. Selama gak judi, nonton tuh hiburan doang dan tidak berlebihan. Nah akhirnya nontonnya bareng siapa? Bareng Aisyah. Adegannya lucu loh. Nabi lagi di rumah. Hari ini hari festival Habasyah. Orang di luar tuh rame. Oh, ketawa di sana, ketawa di sini, seruan di sana, asik di sini. Aisyah tuh mondar-mandir aja depan Nabi di dalam rumah. Aisyah mau ngajak Nabi nonton gak enak. Tapi pengen kayak lagi iklan now showing gitu kan, lagi tampil, lagi perform kayak gitu. Terus Aisyah cuma lihat trailernya doang. Aduh, diulang-ulang trailernya sama Aisyah. Terus Nabi ngelihat Aisyah mondar-mandir. Nabi itu kan orangnya pengertian ya, empati banget. Nabi bilang, Aisyah, aturiduna an tanzurin, dengan lembut. Aisyah, kamu pengen nonton? Coba tanya itu sama istri. Aisyah, kamu pengen nonton? Aisyah senyum, wajahnya merah, tandanya dia malu, pengen. Aisyah, bukan turidun. Aisyah, hal tashtahina an tanzuri? Aisyah, kamu pengen nonton? Kata Nabi. Aisyah ngangguk, terus nunduk, wajahnya merah. Ya udah, ayo kita nonton, kata Nabi. Ayo, pegangan tangan sama Nabi. Pegangan tangan dengan pasangan sunnah. Yang gak punya pasangan, kasihan. Gini aja ya sendiri. Pegangan tangan Nabi sama Aisyah. Nonton nih. Beli tiket, ngantri, terus nonton. Nontonnya gimana? Nabi berdiri, Aisyah di sebelah Nabi. Itu berdirinya tuh dempet loh. Berdiri, nempel. Kemudian Aisyah meletakkan dagunya di atas pundak Nabi. Nabi itu orangnya tinggi. Kalau sampai cewek bisa naruh dagunya di atas pundak Nabi, menunjukkan cewek ini orangnya tinggi. Kurus, tinggi, keren. Itulah Aisyah. Jadi Nabi milih Aisyah juga. Oh, Aisyah ini tinggi ya. Makanya Aisyah tuh pernah menggibah seorang istri Nabi yang pendek kan. Sofia kalau gak salah. Nabi ngapain sih rajin-rajin ke rumah Sofia? Emang kenapa Aisyah? Sofia itu kan gitu kata Aisyah. Karena Aisyah cemburu kepada Sofia. Sofia itu kan cuma beda setahun sama Aisyah. Istri Nabi itu semuanya muda kecuali satu. Siapa yang tua? Saudah. Yang lain semuanya muda. Istri Nabi itu muda-muda. Cuman yang perawan cuma satu, Aisyah. Yang lain gak perawan tapi muda. Berapa usia Sofia ketika dinikahi Nabi? 17 tahun. Baru aja lulus SMA. Waktu itu Aisyah umurnya 16 tahun, cuma terpaut setahun. Makanya Aisyah tuh paling cemburu berat sama Sofia. Udah cantik, muda pula, dan orangnya tuh asik gitu, seru. Nabi kalau udah ngobrol sama Sofia bisa lama tuh. Sampai akhirnya Aisyah stalking IG-nya Sofia. Mana hadisnya Aisyah stalking IG-nya Sofia? Diam-diam Sofia lagi posting acara di rumahnya. Jadi Sofia tuh kayak lagi ngundang anak yatim, tasyakuran di rumahnya. Udah gitu foto bareng, selfie bareng ibu-ibu, posting. Aisyah diam-diam melihat
Tapi nggak mau nge-like, takut ketahuan. Nabi tahu Aisyah lagi stalking Sofia. Akhirnya Nabi japri, Aisyah lagi stalking Sofia ya. Akhirnya Aisyah ketahuan malu gitu. Hadisnya gimana sih Ustadz? Hadisnya Aisyah pas lagi Sofia bikin acara di rumahnya, diam-diam datang ke sana pakai cadar biar nggak ketahuan. Stalking kan? Datang pakai cadar, jalan. Yang mana sih yang Sofia itu? Penasaran gua, kok Nabi betah banget di rumah dia. Orangnya gimana sih? Datang pakai cadar. Yang biasanya cadarnya kayak gini, dia pakai cadar yang agak-agak beda sekarang. Benar-benar nggak diketahui. Nabi itu kan orangnya teliti banget, menunjukkan Nabi itu mata Aisyah aja tahu. Hati-hati pakai cadar kalau baru nikah, ntar ketukar. Suaminya nggak hafal gitu kan, mama bukan, saya masih jomblo gitu. Nih buat yang cadaran ya. Saya respect sama yang cadaran, tapi saya menganut mazhab yang tidak cadaran. Istri saya tidak ada yang cadaran. Tidak cadaran. Tidak cadaran. Teliti banget sih. Nah Aisyah pakai cadar datang ke rumah Sofia. Duduk aja di pojok. Jadi Aisyah tuh mojok gitu. Yang lain pada ketawa-ketawa, Aisyah giniin aja. Nabi dari kejauhan ngeliat, oh Aisyah. Pas Aisyah udah beres acara, Aisyah pulang sendiri kan. Dikejar sama Nabi. Aisyah, kata Nabi. Hah ketahuan? Kok tahu? Ya tahulah istri saya, kata Nabi kan ya. Kamu kan matanya khas, mata bidadari gitu. Wah gitu. Hurul Ain. Istilah bahasa Arabnya bidadari apa? Hurul Ain. Yang matanya besar dan bulu matanya lentik. Yang matanya itu hitamnya hitam banget, putihnya putih banget, bersih, lentik. Dan keren banget alisnya itu bertaut dan kayak pedang. Aisyah kayak gitu. Kalau kita kan dibentuk dulu, dikikir, terus kayak ditatoin gitu ya biar lurus gitu. Lama-lama kok jadi kayak balok ya lurus kayak gini ya. Kalau Aisyah itu dari sononya udah kayak gitu, udah keren. Makanya Nabi pas ngeliat, oh ini Aisyah nih. Dikejar sama Nabi, Aisyah gitu kata Nabi. Aku tahu, akhirnya jalan berdua pulang nih. Sepanjang jalan, Nabi itu kan orangnya asik ya. Asik diajak chat, ngobrol Nabi sama Aisyah. Kata Nabi, kata Aisyah, ya Rasul, kata Aisyah. Apaan sayang, kata Nabi. Kalau misalnya Nabi jadi penggembala ternak, penggembala domba, terus ada 2 padang rumput, yang satu udah pernah dipakai orang, yang satu lagi belum pernah. Kira-kira Nabi mau menggembala domba di mana? Kata Aisyah. Aisyah menjebak nih. Nabi itu orangnya cerdas. Ya yang belum pernah dipakai lah. Itu yang paling gua suka nih. Padang rumput yang masih bagus, masih rimbun, masih belum pernah ada yang pakai di sana untuk menggembala. Kata Aisyah. Oh gitu. Iya. Nabi ngerti kan? Ngertilah kata Nabi. Maksudnya apa? Satu-satunya istri Nabi yang perawan cuma Aisyah. Aisyah lagi nyindir. Nabi orangnya pengertian, cerdas. Kalau kita kayak gitu, ya tergantung sih. Bete kan istri kita? Kurang cerdas. Gimana masakan aku? Ya kurang garam sih mah. Terlalu jujur. Bilang aja, mah papa itu udah sering makan di restoran. Tapi ini lebih enak loh dari semua restoran. Si istrinya kan gitu kan ya. Walaupun habis itu, mah ada garam. Gombal-gombal dikit lah. Nabi itu luar biasa menjaga perasaan Aisyah. Makanya Aisyah tuh pernah cemburu sama Sofia. Gara-gara Sofia itu salah satu yang cantik banget selain Maria kan. Ada Sofia, ada Zainab, ada Hafsah, ada Maria. Hafsah itu 19 tahun. Ada Maria orang Mesir. Tahu sendiri lah orang Mesir kayak gimana. Keren banget lah. Arab tuh yang keren tuh Mesir, Lebanon, Suriah. Tuh keren-keren tuh. Nah Maria dari Mesir. Ini Sofia orang Yahudi. Jadi salah satu istri Nabi itu orang Yahudi yang masuk Islam. Kata Aisyah, ya Rasul, ngapain sih senang banget ke rumah Sofia? Sofia itu kan pakai kode bahwa Sofia itu pendek. Kenapa? Aisyah itu tinggi orangnya. Lalu Nabi sedikit tersinggung dan mengatakan, ya Aisyah, seandainya ucapanmu itu ditaruh di lautan, maka seluruh lautan itu akan menjadi berbau bangkai. Apa maksudnya? Karena gibah itu seperti bangkai. Lebih bau daripada bangkai, nggak boleh menggibah. Nabi kalau udah bab kayak gini, marah. Kok marah? Kan Nabi gak marah. Marah Nabi. Nabi pernah marah dan menasihati Aisyah. Gara-gara apa? Gara-gara Aisyah menggibah Sofia. Tapi di sisi lain, di sini menjadi dalil Aisyah itu orangnya emang tinggi. Makanya pas Aisyah berdiri di sebelah Nabi, meletakkan dagunya di atas pundak Nabi, berdirinya nempel gitu, nontonnya tuh begini, nonton tuh berdua. Nonton apa? Nonton dance, nonton apa lagi Ultimate Fight. Terus Nabi seru gitu.
Pas udah lama nonton Nabi ngelirik ke Aisyah, hampir aja hidung Nabi kena hidung Aisyah gitu kan, sama-sama mancung tuh. Imajinasikan sirah. Nabi kan mancung, Aisyah mancung. Aisyah, udahan? Kata Aisyah. Coba. Belum pernah kan kayak gitu? Saya kalau nonton suka gitu. Keluar dulu yuk. Kan belum selesai, ini lagi kayak klimaksnya tuh lagi adegan paling seru, apalagi film-film thriller gitu yang pembunuhan. Oh ya udah. Terus kalau yang horor-horor pembunuhan gitu kan itu paling lebih seru lagi nontonnya. Takut. Cowok banget lah ya. Walaupun kita juga takut. Saya pernah nonton film horor kayak gitu yang thriller-thriller pembunuhan gitu, ternyata yang lebih heboh malah saya. Dia gitu banget sih. Iya, aku orangnya lembut. Agak-agak kurang keren sih waktu itu saya mah. Lama-lama kita nonton itu lagi, enggak lo kurang asik kalau nonton film horor. Enggak, kali ini gue mau jadi cowok sejati. Nonton kayak tren tebusan. Kan itu horor banget ya, zombie-zombian gitulah. Pas ada yang muncul zombinya, saya yang loncat duluan. Sama aja udahlah, apalagi pakai 3D gitu kayak gitu-gitu. Nah Nabi itu nonton seru, terus Aisyah taruh, tenang banget tuh Aisyah. Aisyah udahan, masih kayak gitu sampai 3 kali. Aisyah udahan ya, udah kelamaan, ya udah pulang. Pas pulang Aisyah komen lagi di postingan itu. Apa kata Aisyah? Sebetulnya gua tuh bukan lagi nonton, gua tuh lagi posting ke orang-orang betapa mesranya saya dengan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bermesraan di tempat umum adalah sunnah. Selama tidak berlebihan dan halal ya. Coba lihat Islam ternyata ada yang kayak gini-gini juga tuh. Belum lagi nanti hadis-hadis tentang Nabi dan Aisyah yang lain tuh banyak banget loh. Yang ketiga ya. Yang keempat apa? As-sibahah, berenang. Berenang kalau secara tekstual ya udah berenang aja. Kalau saya melihatnya secara kontekstual, dulu namanya berenang, sekarang bisa free dive, bisa diving, bisa snorkeling, bisa cliff dive, loncat dari tebing gitu kan. Apalagi kalau habis diputusin tuh pas banget tuh. Loncat dari tebing gitu, cliff dive, terus bisa surfing, bisa wake surf, bisa kite surf gitu kan yang pakai kayak layang-layang gitu, kayak terjun payung gitu, terus ditarik. Semua ini sibahah, semua ini berenang. Tergantung kita mau yang mana yang kita senang. Ada yang senangnya cuma snorkeling doang kayak ke Lombok, ke Raja Ampat. Itu juga bagian dari sunnah Nabi. Ada yang senangnya free dive, nyelam gitu, gak muncul-muncul lagi. Kenapa? Ada yang juga mainnya ombak. Ada ombak gulung saya gitu ya. Kenapa? Karena saya udah pernah digulung masa lalu lebih berat daripada digulung ombak misalnya gitu-gitulah. Garing lah pokoknya kayak gitu-gitulah. Ini namanya as-sibahah, berenang. Semua itu kebaikan teman-teman. Dan kan gak mungkin juga kita lagi pedal gitu kan ngejar-ngejar ombak. Terus ombak datang kita kayak take off terus kita riding gitu. Terus kayak snap gitu. Sambil kayak gitu kita kemudian kita sesama teman lagi longboarding gitu kan berdua. Jalan terus ke nosnya ke depan sambil sesungguhnya kan gak gitu kan. Ya udah main-main aja. Nanti setelah itu malamnya kita ngaji bareng, kita tahajud bareng, kita belajar hadis bareng. Ini Islam. Ada waktunya main, ada waktunya belajar, ada waktunya ibadah. 4 hal ini Nabi itu emang berenang teman-teman. Saya dulu tuh penasaran, Nabi berenang di mana ya? Ternyata Nabi itu jago renang. Kapan beliau belajar berenang? Ketika beliau masih berusia 6 tahun. Saat beliau dibawa oleh ibunya ziarah makam ayahnya Abdullah di sebuah kabilah dan di sana tuh ada kayak telaga, danau kecil, disitulah Nabi belajar berenang. Jadi Nabi usia 6 tahun udah jago berenang, si bolang Nabi teh. Berenangnya tuh di danau kecil telaga gitu sama teman-temannya, berenang segala macam, lomba berenang. Ini permainan yang keempat yang berpahala. Tapi di dalam hadis yang lain ada yang kelima teman-teman. Bergulat, tarung. Bisa MMA, bisa Wing Chun, bisa
Muay Thai, bisa boxing, bisa boxer, bisa terserah lah, pokoknya tarung aja. Tarung itu salah satu keahlian Nabi SAW. Dan belajar bertarung itu salah satu sunnah Nabi. Sampai Nabi ada riwayat ketika awal-awal berdakwah di Mekah, Nabi itu lagi menggembala ternaknya Abu Talib di padang pasir. Ditemenin sama seorang juara Ultimate Fight Mekah. Namanya Abu Rukanah. Abu Rukanah itu pemegang sabuk banyak sabuk emas tuh. Dan nggak ada yang ngalahin. Selama ini rekor dia itu menang KO semuanya, nggak ada yang kalah sekalipun. Abu Rukanah namanya. Julukan ya, bukan Abu itu bukan orang tua ya, itu orang gaya orang Arab. Umurnya tuh masih kayak 19 tahun gitu, masih ABG banget. Kenapa disebut Abu Rukanah? Nama aslinya saya nggak tahu. Karena Rukanah itu rukun, artinya badannya itu kayak tiang gitu, kuat banget badannya, ototnya tuh udah luar biasa. Abu Rukanah nemenin Nabi menggembala ternak di Mekah. Waktu itu Abu Rukanah belum masuk Islam. Lagi gembala ternak berdua ngobrol-ngobrol sama Nabi. Nabi bilang ke Abu Rukanah, duel yuk. Coba. Nabi muda ya, Nabi masih umur sekitar 40 tahun baru dapat wahyu. Abu Rukanah, duel yuk. Kata Abu Rukanah, beneran Muhammad? Kan Nabi itu gak pernah tarung bebas. Tapi petarung, cuman gak pernah pamer. Jadi Nabi tuh kalau ngeliat orang tarung kayak di ring gitu, Nabi tepuk tangan. Padahal beliau tuh lebih jago dari mereka. Itu kerennya Nabi tuh, bukan gitu doang. Enggak. Nabi, wah hebat Umar, hebat Khalid, hebat Abu Rukanah. Nah kali ini Nabi ngajak Abu Rukanah duel. Abu Rukanah duel yuk. Kata Abu Rukanah, beneran Muhammad? Dalam hati Abu Rukanah, ntar kalau kamu terkilir gimana? Kalau kamu patah gimana? Kalau kamu sampai keluar darah gimana? Kan kamu tuh orang yang lembut. Abu Rukanah duel yuk. Beneran Muhammad? Beneran? Kata Abu Rukanah, kalau duel doang mah gak ada yang dipertaruhkan, gak seru. Ya udah, siapa yang menang dapat domba. Kalau saya menang, domba kamu kasih ke saya. Kalau kamu menang, domba saya kasih ke kamu. Beneran? Beneran. Satu domba itu 5 juta. Dan ini bukan judi ya. Ini bertaruh tapi bukan judi. Ya udah, tarung nih. Abu Rukanah mulai kuda-kuda, Nabi biasa-biasa aja. Nabi itu harus keren imajinasinya ya. Nabi biasa aja. Udah Muhammad, udah. Pas Abu Rukanah maju, dipegang sama Nabi, dibanting, dikunci sama Nabi. Nabi itu jago ngunci loh. Dikunci, hampir patah. Abu Rukanah bilang, Muhammad, nyerah. Dilepas sama Nabi. Abu Rukanah, domba. Dikasih domba Abu Rukanah. Abu Rukanah tuh gak puas gitu. Kata Nabi, mau lagi? Ya udah deh, kayaknya tadi salah gaya nih. Salah jurus gitu kan. Ya udah nih, coba lagi penasaran soalnya yang kedua. Mulai lagi ronde kedua, dipegang sama Nabi, pas mau dibanting oleh Abu Rukanah, Nabi balikin, dikunci lagi, Abu Rukanah nyerah lagi. Abu Rukanah domba, 2 domba dikasih ke Nabi. Nabi diam, gak enak sama Abu Rukanah. Nabi kan gak mau nyakitin perasaan orang ya, diam aja. Kata Abu Rukanah, Muhammad, sekali lagi aja. Masih penasaran saya nih, kok kamu bisa gitu sih Muhammad? Perasaan selama ini kamu tuh gak pernah masuk acara Ultimate Fight atau tarung bebas di mana? Saya lihat di TV One kamu gak pernah muncul. Abu Rukanah. Ya udah kata Nabi, hayu. Tarung lagi, kalah lagi Abu Rukanah sampai 3 kali berturut-turut. Langsung dikunci di ronde pertama, di menit, bahkan belum 1 menit udah habis Abu Rukanah nyerah, kasih 3 dombanya. Udah gitu Abu Rukanah ngeliat sekeliling gitu. Kata Abu Rukanah, Muhammad ada yang ngeliat gak tarungan kita? Gak ada, emang kenapa? Soalnya selama ini orang Arab taunya saya tuh petarung paling hebat. Juara bertahan, gak ada yang bisa ngalahin saya. Masa kalah sama orang kayak kamu Muhammad? Abu Rukanah, Nabi senyum-senyum aja. Udah gak apa-apa, nama kamu tetap terjaga kok. Saya gak akan ngomong-ngomong kalau saya ngalahin kamu. Cie. Terus Abu Rukanah kayak cemberut gitu. Kata Nabi, kenapa lagi Abu Rukanah? Saya bingung nih. Gimana saya pulang kalau kambing saya udah berkurang 3? Terus Nabi nanya, emangnya kenapa? Bilang aja ke ayah kamu bahwa kamu kalah tarung sama saya. Itu masalahnya. Kalau ayah saya sampai tahu saya kalah tarung, saya bakal dimarahin. Jadi bukan bab kambingnya, bab kalah tarung. Gimana saya ngomong ke ayah saya, masa kambing saya hilang? Nggak mungkin saya bohong. Pasti saya akan bilang kambing saya diambil Muhammad. Kenapa? Gara-gara kalah tarung. Kok sampai 3 ronde? Ayah kan nggak keren banget kan? Gimana Muhammad saya ngejelasin ke ayah saya? Ya udah, nih saya balikin kambing kamu. Dibalikin 3-3-nya. Kemudian Abu Rukanah mengatakan, tidak ada orang yang lebih keren daripada Muhammad. Ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Masuk Islam. Tarung.
Kita pikir itu cuma main-main. Semua potensi anak muda itu bisa menjadi potensi dakwah. Mau tarung, mau skateboard, mau BMX, mau apa aja pokoknya selama tidak melanggar syariat dan berbuat dosa, lakukan, have fun. Udah hidup nikmatin aja hidup kalian. Yang penting waktu hayya 'alas shalah simpan sebentar, salat dulu. Udah gitu lanjutin lagi. Lagian keringat terus sehat, keker gitu kan lebih bagus ya. Keringetan, mandi, pakai parfum kan keren. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya dalam Islam yang sangat dihargai. Mudah-mudahan dari banyak riwayat-riwayat tadi kita makin yakin untuk berhijrah. Islam itu enjoy banget. Batasannya tuh gampang, jangan nambah dosa. Dan tidak selalu yang gak nambah dosa itu gak asik. Asik banget kok. Tetap fun insya Allah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah merahmati majelis kita, menambah iman kita, memperbaiki akhlak kita, dan memperbaiki amal-amal kita.